Salam, kita berjumpa lagi dalam renungan singkat Kristen dengan tema permulaan zaman baru. Firman Tuhan terambil dari kitab Matius 24 ayat 3-14. Hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Matius 24 ayat 3-14. Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Peringkupnya adalah permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambah kedurkaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan itu akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Matius 24 ayat 3-14, yang mana para murid menanyakan kepada Tuhan Yesus, dan ayat ketiga akan dikatakan begini, "Katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini." Sebelum di ayat pertama dikatakan bagaimana Tuhan menceritakan akan terjadinya khotbah tentang akhir zaman. Yang pertama adalah bait Allah. Bait Allah itu akan diruntuhkan, dan memang telah terbukti bait Allah telah diruntuhkan ketika saat Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika dia menyerahkan nyawanya, maka tirai yang ada di bait suci terbelah dua. Itu sangat luar biasa. Ketika terjadi terbelah dua, maka bait Allah itu diruntuhkan, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya diruntuhkan juga oleh bangsa-bangsa yang menjajahnya, bangsa Romawi, bangsa-bangsa yang lain yang masuk ke tanah ke Yerusalem. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan akhirnya ini pasca sebelum Tuhan Yesus mati dan naik ke surga. Dan kemudian muridnya pun ingin tahu lagi. Dia bertanya lagi, bagaimana akan terjadinya jika kedatanganmu kedua kali. Di bukit Zaitun mereka berbicara. Dikatakan pada ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Bapak sekalian, yang pertama, 2000 tahun yang lalu memang telah terjadi. Rasul Paulus pun juga mengatakan, Petrus menyatakan ada yang menggeser Injil. Memang digeser Injil ini sangat bertentangan dengan Alkitabiah. Sebab itu kita tahu bagaimana terjadinya suatu revolusi agama Kristen, baik itu ditangani langsung oleh para nabi yang menyatakan, pertama peristiwa-peristiwa yang terjadi adalah pasca Tuhan Yesus
mencurahkan Roh Kudus ke 120 orang. Mulailah pemberitaan Injil yang sangat luar biasa. Ada yang ke Asia kecil, ada yang ke Galatia, ada yang ke Korintus, ke Eropa, bahkan menjalar kemana-mana. Di saat itu aja juga ada dua hal. Yang pertama, ada pengajaran Apolos dan pengajaran Paulus. Kalau Apolos, dia baptis Islam seperti Yohanes Pembaptis. Sedangkan Paulus, dia membaptis Roh Kudus. Tapi Paulus dan Apolos, Paulus mengatakan sama aja, karena itu adalah tubuh Kristus. Ada kepala, ada tangan, ada kaki semua. Tetapi waktu Alkitab mengatakan banyak sekali hal-hal pengajaran yang tidak berkenan. Contohnya ketika ketika Paulus menegur di jemaat Korintus bagaimana mereka harus tertib. Begitu juga Petrus surat Petrus yang pertama, dia memberitakan surat supaya mereka itu jangan sesat, jangan mengikuti ilah-ilah lain, tetapi bersikuku dengan Injil Kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bapak sekalian, inilah yang dikatakan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dan setelah itu terjadinya penginjilan dasar dan mulailah terjadi hal-hal yang pergeseran. Namun puji Tuhan, akhirnya ada suatu reformasi dalam Injil, baik itu hamba-hamba Tuhan masa-masa yang selanjutnya, bahwa perubahan itu mulai terjadi, hari mereka bersatu, dan akhirnya surat-surat Injil itu hanya inilah kitab Matius, Markus, Lukas, yang Injil yang sekarang yang berlaku. Tadi memang ada juga surat-surat yang boleh dikatakan ada, tetapi gereja-gereja zaman dulu amat kurang berkenan karena ada satu pergeseran-pergeseran. Jadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan peristiwa kedatangan dia kedua kali diwarnai dengan ada penyesat. Bahkan penyesat-penyesat itu pun sekarang pun masih 2000 tahun pun masih ada penyesat-penyesat sekarang. Dan banyak orang datang memakai nama Tuhan dan berkata dia Mesias. Kita tahu bagaimana di Rusia, di belahan dunia, ada yang mengaku, kalau saya lihat di berita CNN atau ada yang mengaku dia sebagai Mesias, padahal dia hanya wajahnya aja, karena satu idola mungkin, akhirnya dia bergaya-gaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal yang pertama kedatangan Tuhan 2000 tahun lalu dikatakan, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi kita harus bersikutu dengan iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, bahwa kita percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan akan datang kedua kali menjemput kita, dan kita percaya bahwa Injil ini adalah suatu kompas bagi kita, jalan kehidupan, dan suatu anugerah bagi kita untuk menyegarkan jiwa kita yang haus dahaga, karena Injil adalah firman Tuhan. Firman Tuhan di Alkitab mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi Bapak sekalian, kita harus melihat pengajaran-pengajaran. Kita pun juga minta kalau bisa dengan kasih dan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Apakah yang kita dengar pengajaran-pengajaran ini yang diajarkan betul atau tidak, masuk di akal atau tidak? Sekarang doktrin-doktrin zaman sekarang ini memang udah bercampur baur. Ada motivasi, ada suatu hal-hal yang lain, suatu pemberitaan. Tetapi kalau dia mengaminkan firman Tuhan, maka itu menjadi kekuatan bagi kita, menjadi penghiburan. Nah, di tahun 1900 kita tahu bagaimana begitu dahsyatnya pengajaran-pengajaran seperti Children of God. Kemudian ada juga seorang hamba Tuhan, mengaku hamba Tuhan, terus memerintahkan semua jemaatnya minum racun dan mati semua. Ini tidak ada di Alkitab, memerintahkan kita untuk hal-hal yang tidak baik. Karena Alkitab berkata kita harus menjaga tubuh kita supaya kita bisa menjaga orang. Kasihlah dirimu seperti, kasihlah orang lain seperti kau mengasihi dirimu.
Jadi diri kita harus dikasihi, baru kita mengasihi orang lain. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi dan segenap jiwa kita. Bayangkan tahun 1900 itu banyak sekali pengajaran-pengajaran dan banyak pemberitaan-pemberitaan yang mati. Begitu banyak jemaat-jemaat bersama hamba pendetanya itu mati bersama-sama bunuh diri karena ada mau kiamat lah, ada mau katakan datang ke Tuhan lah, padahal tidak terjadi apa-apa. Itu hal yang pertama, waspadalah. Yang kedua dikatakan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, ayat 7, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Bapak sekalian, kejadian perang itu sudah berkelanjutan. Kerajaan dan kerajaan, negara dan negara, bangsa dengan bangsa, udah sangat luar biasa. Zaman saat sekarang ini, perang ini sangat mengerikan. Karena kenapa? Setiap negara maju memiliki nuklir atau bom yang dahsyat, yang mengerikan, yang bisa membunuh ribuan orang. Zaman telah berubah. Inilah yang Tuhan maksudkan, kita akan masuk zaman baru. Dulu kalau perang, Bapak Ibu sekalian, kita lihat bagaimana sejarah-sejarah zaman perang. Dulu cuma pakai panah, bambu runcing. Nah, kemudian muncullah bedil, muncul panser. Sekarang lebih teknologi, lebih canggih lagi. Dia memakai pesawat tempur. Lebih canggih lagi, dia pakai drone. Dia pakai laser. Dia bisa membunuh tepat pada orang dan tidak pada bangunan. Inilah permulaan zaman baru. Permulaan zaman baru, kejadian pertama banyak menyesatkan. Karena kenapa juga yang tadi saya katakan, teknologi. Teknologi juga akan menyesatkan. Karena ini permulaan zaman baru. Karena kenapa? Karena dalam teknologi itu, Bapak Ibu sekalian, orang membicarakan Tuhan kadang-kadang seenaknya aja. Kita lihat bagaimana Musa memberitahukan kepada bangsa Israel dalam 10 perintahnya, jangan menyebut Tuhan Allahmu sembarangan. Oh, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini secara teknologi bahkan aneh-aneh. Dia bikin gambar-gambar lah apa segala macam yang tidak berkenan. Tapi orang-orang yang kayak begitu akan mengalami siksaan yang sangat luar biasa. Karena kalau Tuhan yang ditantang, Tuhan akan melawan. Sebab itu, kalau kita di pihak Tuhan, kalau kita percaya Tuhan, kita akan membuat yang bagus-bagus, yang indah-indah. Karena Alkitab berkata, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amsal mengatakan, Amsal 3, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bapak Ibu sekalian, kita tahu dalam Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa. Kini sekarang kita telah tebus oleh Darah yang kudus. Sebab itu kita harus berubah. Kita tidak mau disesatkan lagi. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita mau menginjilkan. Nah, kemudian pada ayat 7 tadi dikatakan kita akan masuk juga menjelang zaman baru, perang. Bagaimana perang dunia pertama, perang dunia kedua, Jerman menguasai Eropa, Jepang dengan Asianya, dan semua meluluhlantahkan. Bahkan sampai di bom atom, itu nuklir. Yang pertama, banyak jiwa yang menjadi korban. Nah, menjelang zaman baru juga, sekarang teknologi perangnya luar biasa. Kita lihat bagaimana sekarang Ukraina terjadi dengan Rusia. Hanya keinginan satu tidak mau masuk NATO, satu mau masuk NATO. Padahal mereka dulu bersama negara Uni Soviet. Dan di Rusia juga banyak Katolik Ortodok. Di Ukraina pun juga banyak Katolik Ortodok. Dan mereka juga sama-sama banyak bangsa Yahudi. Bahkan presiden Ukraina pun Yahudi. Mereka berperang karena suatu keinginan, satu hal yang boleh dikatakan hanya orang-orang tertentu yang tidak menghendaki masuk bagian dari NATO, satu ingin bagian NATO, akhirnya rakyat dikorbankan. Jutaan orang harus mengungsi.
ribuan orang jadi korban dan mati. Bahkan semua bangunan-bangunan banyak yang diruntuhkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang Alkitab mengatakan, kita menghadapi zaman baru, kita tidak perlu kita takut. Kita tidak perlu risau dengan hal-hal itu, karena Tuhan Yesus sudah mengatakannya 2000 tahun yang lalu akan terjadi. Bahkan kita akan menghadapi, Alkitab mengatakan, perang Harmagedon. Perang Harmagedon itu perang yang dahsyat. Bahkan mayat pun tuh matinya itu bergunung-gunung, sampai burung nasar itu yang memakannya, menghilangkan mayat-mayat itu. Bau busuknya pun sangat bermil-mil. Kitab Wahyu mengatakan terjadi perang Harmagedon, perang yang dahsyat itu. Tetapi Bapak sekalian, Tuhan Yesus telah mengingatkan kita bahwa bangsa akan akan berperang, kerajaan akan berperang, dan kemudian juga akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kita mengalami masa pandemi ini, bagaimana Bapak Ibu sekalian, terjadinya pandemi ini begitu dahsyat, bahkan seluruh dunia mengalaminya. Orang sesak napas, kehilangan napas, langsung kalau tidak tertolong bisa mati. Kemudian ekonomi semakin goncang-ganjing dunia ini, apalagi dengan adanya perang, pasti akan ada kelaparan. Bagaimana kita juga mengharapkan Menteri Perdagangan mengatakan gandum dari Ukraina supaya menjadi Indomie di Indonesia ini, tetapi di sana perang. Bagaimana juga kita butuh kacang kedelai dari Amerika, tetapi sekarang dibeli oleh Cina, kata Menteri Perdagangan, untuk hewan-hewan babi. Kita akhirnya, Bapak Ibu sekalian, kalau kejadian-kejadian perang, kemudian terjadi pandemi, ekonomi gonjang-ganjing, ya jelas suplai makanan akan rusak. Kemudian demand tinggi, akhirnya tidak akan menyambung, dan terjadilah suatu kelaparan yang sangat luar biasa. Di Afrika pun terjadi kelaparan yang begitu dahsyat. Kita tahu bagaimana terjadi di negara Afrika. Wah, Bapak sekalian, kalau lihat postingannya, orangnya kurus apa segala macam, kemudian panas dan itu. Puji syukur kita di Indonesia ini diberkati Tuhan. Kita di negara tropis yang ada hujan, ada panas juga, ada matahari, dan semua bisa bertumbuh, tanahnya subur. Kita harus berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Kita harus yakini bahwa Indonesia akan subur, diberkati Tuhan dengan berkelimpahan, karena kita akan masuk zaman baru, zaman pengendalian yang sangat luar biasa, di mana di situ ada perang, di situ ada ekonomi terburuk, di sana di situ ada kelaparan, ada gempa bumi. Gempa bumi di mana-mana. Alkitab mengatakan, Yesus telah mengatakan menjelang zaman baru akan terjadi hal-hal demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada lain, kita harus kembali kepada firman Tuhan supaya kita dikuatkan, diteguhkan. Nah, lanjutnya dikatakan ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Itu permulaan zaman baru. Nanti akan ada lanjutannya lagi. Bagaimana sampai kesudahannya? Jadi Tuhan Yesus berkata ini belum pada levelnya. Dia ceritakan kepada kita apa yang akan terjadi terhadap dunia ini. Jadi kita aminkan bahwa kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa. Karena doa itu adalah kekuatan bagi kita. Karena doa itu adalah sumber informasi kita ke surga. Karena di surga itu ada Bapa kita yang maha mulia. Di surga itu ada Tuhan Yesus. Di hati kita ada Roh Kudus yang membawa kita kepada hadiratnya dan memberitahukan apa keluhan-keluhan kita, apa masalah kita, apa hubungan kita. Dan percayalah, Tuhan sebenarnya tahu, hanya tinggal kita memintanya saja, maka diberi. Tuhan ada sebagaimana ada. Itu dia bermurah hati kepada kita. Jadi Bapak sekalian, ayat 8-9 dikatakan, akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bahwa pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya kamu disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kejadian ini sudah terjadi di murid-murid Tuhan Yesus. Bagaimana mereka harus berkorban karena Injil. Begitu juga jahat sekarang. Banyak penginjilan-penginjilan ke desa-desa pelosok negeri segala macam menghadapi tantangan. Tetapi percaya
Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Saya teringat sekali waktu cerita, ada kesaksian seorang misionaris dari Amerika. Dia pelayanan penginjilan ke negeri Cina. Kemudian dia masuk ke suatu desa. Dan suatu desa itu, Cina waktu itu masih komunis ya Bapak Ibu sekalian. Belum sekarang sudah bagus lah. Pada saat itu dia masuk ke desa. Didengarnya ada orang bule melayani di sana, menginjilkan. Sedangkan di negara itu diberikan peraturan tidak boleh mengajarkan agama. Akhirnya datanglah tentara dari desa yang lain mengepung rumah itu. Ini cerita terjadi. Saya baca bukunya. Kemudian ketika rumah itu dikepung oleh tentara, diterak-terakin supaya keluar itu bule misionaris itu, akan dibunuh ataupun biasanya mereka akan melakukan tindakan hukum. Tetapi misionaris ini dia berdoa menyembah, memuji Tuhan, dia aminkan firman Tuhan. Dia hanya dia di rumah itu, dia berdoa menyembah Tuhan. 3 jam kemudian tentara-tentara itu yang ada di sekeliling rumah itu lari. Bahkan senjata pun ditinggalkan, lari berit-berit. Nah, ketika lari, orang-orang desa yang telah menerima iman percaya itu datang membukakan pintu. Terus orang bule itu bilang, kemana mereka? Tadi saya intip, ya mereka lari. Terus kenapa mereka lari? Saya tanya kenapa mereka. Orang desa itu bertanya kepada tentara yang telah melarikan diri itu. Dia melihat malaikat berjaga-jaga, bahkan begitu ganas akan menghajar para tentara itu. Mereka lari. Kita percaya Mazmur 91 yang berkata, jika kita dalam perlindungan Tuhan, maka diperintahkannya malaikat-malaikatnya berjaga-jaga kepada kita. Bahkan sedari kecil pun Tuhan Yesus mengingatkan, sedari kecil pun ada malaikatnya yang selalu memandang Bapa di surga, supaya kita tidak menyesatkannya. Saat sekarang pun kita ada malaikat yang diberikan Bapa kepada kita. Dia selalu menjaga kita dan memelihara kita. Dia melihat apakah kita melakukan yang baik atau yang buruk. Cepatkah kita minta ampun ketika kita menghadapi satu kesalahan? Cepatkah kita berterima kasih ketika kita diberi berkat oleh Tuhan? Dia tahu, dia memandang Bapa di surga. Bapak sekalian, kita adalah makhluk mulia yang diciptakan Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam kitab Kejadian, kita serupa dengan gambarnya. Serupa dengan gambarnya. Berarti ada tubuh dan jiwa dan roh. Karena Allah adalah Tritunggal. Yesus berkata, Allah Bapa itu adalah roh, dia ada di mana-mana. Dan Allah tubuh itu adalah putra. Dan jiwa adalah Allah Roh Kudus. Karena itu, tubuhnya adalah firman. Firmannya telah menjadi manusia, Yohanes mengatakan. Begitu juga kita menjadi Tritunggal. Ada tubuh dan jiwa kita, ada roh. Tubuh kita ini adalah kulit dan daging. Roh kita, kalau nggak ada kita lewat. Jiwa kita adalah mengandung hasrat, keinginan. Itulah jiwa kita. Perkara Tritunggal itu paling mudah. Begitu juga matahari. Ada gambarnya bulat, ada panasnya, ada sinarnya. Tritunggal itu gampang sekali. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, memberikan perlindungan kepada kita, mengarahkan kita, dan menuju kepada jalan keselamatan kepada Bapa surgawi. Karena kenapa Tuhan berkata, bukan kita yang memilih dia, tetapi dialah yang memilih kita. Kita bersyukur kalau kita mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat, karena dia yang memilih kita. Karena semua diberikan oleh Bapa surgawi kepada dia, supaya kita menjadi umat pemenang, suatu imamat rajani, bangsa yang kudus milik kepunyaan Allah sendiri. Bapak sekalian, kita lanjut, kemudian dikatakan ayat 10, dan banyak orang akan murtad, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambah kedudukan, maka kasih akan kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih akan menjadi dingin. Karena apa? Karena banyak penyesat pengajaran. Saat sekarang ini pengajaran-pengajaran luar biasa, doktrin-doktrin sangat luar biasa. Bahkan sekarang secara digital, orang nggak perlu lagi membaca-baca buku. Dia hanya buka gadget, dia bisa melihat segala sesuatunya. Tetapi
Dalam gadget itu, Bapak sekalian, banyak pengajaran yang sesat, yang luar biasa. Yang bagaimana digampangnya pornografi di gadget itu. Bagaimana gampangnya hal-hal yang keinginan kita langsung tercapai. Misalnya kita ingin membeli apa, semua dipermudah. Akhirnya kita menghiraukan lagi bagaimana kita ngobrol dengan keluarga, anak, istri, tetangga, saudara, adik, kakak, atau handai tolan. Semua dilakukan dengan gadget aja. Kadang-kadang berjam-jam, berhari-hari hanya buka handphone saja, terus saja dia lihat. Dia posting ini, posting itu, kemudian dia baca ini, baca itu. Akhirnya kasih akan tawar. Generasi yang akan datang ini, generasi yang buka handphone terus, lama-lama dia akan menyendiri sendiri. Dia tidak tahu lagi siapa pamannya, siapa omnya, siapa opanya, siapa tantenya, siapa mamanya, siapa papanya. Karena keasikan, didoktrin pikiran jiwanya. Dan teknologi semakin canggih, akhirnya kasih akan menjadi tawar. Kalau dulu kita kadang-kadang kita harus mengadakan tahun 70-an, 80-an, ada ronda, kita ngobrol di warung kopi, di warteg. Oh, sekarang nggak lagi. Dia pakai gadget, dia pesan makanan langsung datang ke rumah. Lama-lama dia sendiri, dia melakukan tindakan-tindakan sendiri, akhirnya kasih akan tawar. Maka tidak heran generasi yang sekarang ini dia seolah-olah mengerti segala sesuatunya, padahal dia tidak mengerti apa-apa. Karena apa? Karena doktrin yang diajarkan, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan di pikirannya. Karena apa yang dipikirkannya itu akan menjadi suatu tindakan. Dikatakan, dan mereka makin bertambah kedurkaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Menjelang zaman baru, kasih akan dingin. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus mengatakan inilah permulaan baru, belum pada kesudahannya. Ayat 13 kan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan Allah akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi bangsa, semua bangsa. Sudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus berkata juga bahwa Injil harus digenapi. Firman-Nya berkata, Injil harus diberikan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Semua harus mendengar suara Injil. Kita bersyukur dengan teknologi ini juga, karena lewat wifi, lewat teknologi internet, itu masuk ke pelosok negeri, ke desa-desa yang tidak dapat terjangkau. Dan akhirnya orang bisa membaca Injil Kerajaan Allah. Injil Kerajaan Allah adalah keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat. Jika kita percaya dan mengaku bahwa Yesus Tuhan, maka kita diselamatkan. Dan kita bertobat, kita mengikuti Dia, kita memberitakan Injil. Inilah Injil Kerajaan Allah. Keselamatan datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Kalau manusia mencari keselamatannya, tidak akan mampu. Dia mau berbuat baik, dia mau beramal, berapa banyak biaya yang dikeluarkan. Tetapi kalau dosanya terus berjalan dan kembali lagi ke habitatnya, seperti babi kembali ke kundangannya, Alkitab mengatakan kembali ke habitatnya, tidak akan mampu membayar segala hal-hal kenajisan akan manusia itu. Saya teringat ketika orang pada zaman Musa di dalam bait Allah yang kudus, sebelum dia masuk ke pelataran, apabila dia berdosa, dia harus mengorbankan domba, darah domba dipercikan 7 kali dari pelataran luar, pelataran dalam, belum sampai ke ruang maha suci. Barulah nanti seorang imam melihat apakah dia diampuni dosanya atau tidak atas petunjuk Tuhan. Kita tidak akan mampu melakukannya itu. Sebab itu Tuhan sendiri yang datang kepada kita. Dia berikan darahnya. Darahnya di Bukit Golgota. Dicurahkannya bagi semua umat yang percaya. Ditebuskannya. Ya, saya mengatakan merahkah seperti biji akan putih seperti salju. Kotorkah seperti kain kusumba akan putih seperti domba.
Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bilur-bilurnya, luka-lukanya, dialah yang menyembuhkan kita. Darah yang tercurah bagi kita, Dia yang menebus kita. Hanya kita percaya dan mengaku Yesus Kristus Tuhan, oleh darahnya kita ditebus, maka kita diampuni. Karena dari perkataanlah kita diaminkan. Dengan jiwa kita mengangkat kepada Tuhan, maka pertolongan Tuhan akan datang kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian dikatakan juga pada ayat yang ke-37 dan 38 dikatakan begini. Ayat 37, 38, tarik 38 dikatakan begini, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dalam kitab Kejadian, bagaimana Alkitab mengatakan ketika manusia itu bertumbuh banyak menguasai bumi, maka dilihat oleh Tuhan kecenderungan manusia itu melakukan dosa, kesalahan. Dan akhirnya Tuhan, Alkitab mengatakan, menyesallah Tuhan menciptakan manusia. Karena dia lihat selalu keinginannya berbuat dosa. Maka Tuhan merencanakan melakukan pemusnahan seluruh makhluk yang ada di bumi yang bernapas untuk dimusnahkan dengan air bah. Hanya dilihat satu keluarga, 8 orang aja, Nuh, anak, istri, dan para mantunya. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Dan kemudian Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera sesuai petunjuk Tuhan. Dan kemudian diisilah oleh mereka, dan binatang-binatang semua datang masuk ke dalam sepasang-sepasang. Apa yang terjadi? Orang kawin mengawinkan, pesta pora dan enak-enak saja. Tiba-tiba hujan, dianggap itu biasa. Banjir, itu dianggap biasa. Kemudian hujan lagi, dianggap itu biasa. Lama-lama hujan gak pernah berhenti, baru luar biasa. Penuhlah bumi ini dengan air bah yang begitu meluap. Dan akhirnya semua orang mati. Semua mati, hanya keluarga Nuh yang hidup. Ketika Nuh melihat bahwa semua telah mati dan telah menjadi kering, maka Nuh bersyukur kepada Tuhan. Tetapi Tuhan melihat apa yang dilakukan begitu dahsyat, luar biasa. Tuhan juga menyesal atas kejadian itu, dan dia bersumpah tidak akan melakukannya lagi. Tetapi Bapak sekalian, ini berabad-abad sampai 2000 tahun sampai Tuhan juga datang. Sekarang pun kita harus waspada. Kita harus waspada. Karena kenapa? Kedatangan Tuhan itu seperti zaman Nuh. Orang kawin mengawinkan, pesta pora, ya, ada hujan, anteng-anteng aja, ada ini tentang, misal ada COVID, kita anteng-anteng aja, ada perang begitu, ada anteng-anteng, ya, udah diberitakan oleh Tuhan apa-apa yang terjadi. Ada penyesatan, kita anteng-anteng aja. Kita tidak perlu anteng. Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah, berdoalah. Kita doa pagi, dia siang, doa malam. Saya senang dengan pendeta Yakub Nahwa yang berkata, punya logo, banyak doa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Kita harus berdoa. Dimanapun kita berada, kita berdoa. Karena dalam doa itu kita tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan mendengar doa kita, dia akan menjawabnya. Apa kebutuhan kita, keperluan kita. Tuhan akan mendatangkan berkat-berkat, peluang-peluang. Tuhan akan berikan berkat kesembuhan. Kita berdoa. Semakin banyak kita berdoa, semakin kita percaya damai sejahtera Allah mengalir kehidupan kita. Dan kita juga harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus berjaga-jaga seperti Nuh berjaga-jaga. Kelihatan dunianya ini anteng-anteng saja, seperti zaman Nuh, kawin mengawinkan, pesta pora, hidup, makan, minum, dan segala macamnya. Tiba-tiba air hujan datang, biasa, banjir biasa. Ketika air bah datang dan hujan besar, sudah tidak ketolong lagi. Lebih baik kita berjaga sekarang.
Lebih kita berdoa sekarang, karena kita masuk zaman baru, kata Tuhan Yesus. Ini sudah digenapi. Bangsa akan terjadi kerajaan terjadi kelaparan, ekonomi gonjang-ganjing, semua sudah terjadi. Tidak ada kata lain. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berjaga-jaga dan berdoa supaya dilihat oleh Tuhan bahwa kita baik di matanya, bahwa Tuhan senang akan kita, dan kita menjadi biji mata Allah. Kita adalah permata hati Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita baik dalam keadaan apapun. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari kitab Matius 24 ayat 3 dan 14. Menjelang zaman baru, kita harus berdoa, merenungkan firman Tuhan, berjaga-jaga, dan melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini jika ada yang sakit, beban pergumulan, beban kebijakan hidup, beban rumah tangga, pekerjaan, dan masalah apapun juga, bawalah kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, 2 orang sehati besar khasiat doa itu, mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, cari akan mendapatkan. Maka kita percaya pada siang hari ini, jika kita berdoa sehati, kita bawa kepada Dia, kita amini bahwa Ibrani 13 ayat 8, Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, bahwa dalam menghadapi zaman baru ini tentang khotbah akhir zaman yang Tuhan Yesus Engkau sendiri yang beritakan, bahwa kami tidak ada lain, kita harus bersekutu dengan Engkau, berdoa dan berjaga-jaga, merenungkan firman-Mu, melayani-Mu Tuhan, dan bahwa hidup kami bukan kami lagi melainkan Kristus, dan kami akan dilindungi oleh Tuhan, karena hidup kami ini hanya sementara, dan hidup kami akan kekal bersama dengan Engkau. Bapak, jika saat ini juga ada yang sakit, beban pergumulan, beban kebijakan hidup, pergumulan masa depan, jodoh, dan lainnya, kami bawa dalam rencana-Mu Tuhan. Bapak yang sembuhkan segala penyakit pada hari ini, dalam nama Yesus. Kanker, sakit lever, sakit apapun, sembuhkan dalam nama Yesus, dan kuasa biru Yesus mengalir dalam kehidupan siapa yang meminta untuk disembuhkan, maka terjadi kesembuhan. Dan kami percaya kami menerima kesembuhan itu, karena iman yang percaya maka akan menjadi nyata bahwa kami telah menerima oleh kesembuhan yang Tuhan Yesus berkata, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Begitu juga pergumulan beban, masalah, beban kebijakan hidup. Firman berkata, marilah kepadaku yang lebih seluruh beban berat, aku akan berikan kelegaan. Kami taruh Tuhan beban kami ke dalam-Mu, dan kami percaya Engkau akan membukakan jalan kelepasan, kelegaan, damai, sejahtera, dan anugerah Tuhan menyertai. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang baru menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat, tambahkan iman mereka. Berdoa juga untuk gereja-gereja seluruh Indonesia Tuhan, berkati ibadah umum, remaja, pemuda, sekolah minggu, kebaktian worship, kebaktian kebangunan rohani, kebaktian ibadah virtual, kebaktian tetap muka. Biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan, biarlah Engkau menjadi dupa, biarlah ibadah ini menjadi dupa yang harum dari hadirat-Mu Tuhan, karena Engkau lah saja yang dimuliakan. Bangsa negara Indonesia Kau bawa dalam rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, RT, RW, lurah, kepala desa, dimanapun mereka berada, berikan hikmat, marifat, dan kasih karunia, damai, sejahtera Allah. Salam Indonesia, diberkati Indonesia, dan biarlah Injil diberitakan di Yerusalem, di area Samaria, sampai ke ujung dunia, bahwa setiap lutut lidah mengaku Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Bapa di surga. Bagi-Mu segala puji, hormat, dan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin. Tuhan